Sisi keamanan kita patut bersyukur atas kerjasama stakeholder yang ada, baik dari KPID maupun penyelenggara pemilu. Pelaksanaan pemilu 2024, Presiden, Legislatif maupun DPD berjalan aman lancar. Kita patut bersyukur bisa ini terjadi di Bali karena berkat kerjasama antara stakeholder dan dukungan masyarakat. Pak Ketua KPU menyampaikan Bali kalau dibilang terbaik dalam rangka penyelenggaraan pemilu. Tepuk tangan dulu semuanya. Wujudkan Pilkada Damai, Ditintelkam Polda Bali perkuat sinergitas bersama lembaga penyiaran di Bali. Polda Bali melalui Ditintelkam atau Direktorat Intelijen dan Keamanan bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Bali, Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Bali terus memperkuat sinergitas dengan kelompok lembaga penyiaran, baik itu televisi, radio, media cetak, dan online. Bertempat di Hotel Puri Nusa Indah, Rabu 8 Mei 2024, kegiatan ini dalam rangka menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat atau Harkamtibmas terkait pasca pemilu 2024 dan menjelang Pilkada 2024. Direktur Intelkam Polda Bali yang diwakili Kasubdit 1 Bidang Politik AKBP Iwayan Sumare menyatakan untuk Pilkada yang akan digelar 27 November 2024, pihaknya dari kepolisian selaku pengamanan kegiatan pemilu atau pilkada yang mewakili negara bidang keamanan akan selalu berkolaborasi dengan lembaga lain. Baik itu penyelenggara pemilu, peserta pemilu maupun pengamat pemilu, karena sinergitas seperti ini diyakini sangat efektif untuk membawa dampak positif bagi keamanan di Bali. Karena keamanan bukan kerja polisi saja, bukan kerjanya Polda Bali saja, masih ada lembaga lain, masih ada masyarakat yang mendukung sisi keamanan tersebut. Astungkare pemilu 2024, Pilpres, Pileg kemarin berjalan lancar, aman, damai untuk di Bali berkat dukungan masyarakat, khususnya media juga. Saya acungi jempol dukungan media di bidang keamanan. Siaran-siaran, berita-berita yang disampaikan menyejukkan masyarakat, yang menimbulkan hati damai dan juga mendukung pelaksanaan pemilu, itu sisi positif dari sisi keamanan. Untuk 2024 Pilkada ini, polisi tetap mentargetkan Bali tetap aman, damai. Karena itu program pemerintah, program negara, kami amankan. Polisi tetap mengamankan. Terlebih, kata AKBP Sumare, dalam rangka penyelenggaraan pemilu 2024, Bali menjadi yang terbaik di Indonesia. Hal ini tentu bisa menjadi barometer bagi daerah lain karena dari awal tahapan pemilu 2024, stakeholder pemilu selalu mengharapkan agar Bali aman, lancar, dan sukses dalam pemilu. Hal itu tentu merujuk pada output yang diharapkan, yakni kesuksesan pemilu yang juga berdampak pada peningkatan kunjungan pariwisata. Pemilu 2024 kemarin, di 14 Februari, dilanjutkan lagi polanya. Bila perlu ditingkatkan lagi. Dapat juara lah Provinsi Bali di negara ini untuk pelaksanaan pemilu, yang otomatis meningkatkan kedatangan pariwisata karena Bali dianggap aman. Ketua KPU Bali Idewa Agung Gede Lidartawan yang juga hadir pada kesempatan ini menyampaikan terkait pilkada yang akan datang pihaknya menargetkan partisipasi pemilih minimal 75%. Target tersebut tentu tidak muluk-muluk jika melihat beberapa hal, seperti terkait adanya data pemilih yang masih amburadul karena banyak warga yang berKTP Bali justru tidak tinggal di Bali. Ya, sebenarnya saya sudah usulin nih ke Pak PJ, ya, melalui Pak Sekda saya usulin supaya kita niru DKI. Kenapa nggak diinaktifkan aja semua KTP-KTP itu, terutama yang di Bandara Ngurah Rai itu, yang sudah jadi landasan tapi penduduknya berlama di situ, ribuan. Kalau itu bisa di-clearkan, saya yakin partisipasi akan tinggi. Lebih lanjut, Lidartawan menyatakan, untuk target kedua, proses pilkada ini diharapkan tanpa gugatan ke MK. Hal itu berkaca pada kondisi yang sudah pernah dicapai pada pilkada tahun 2020 lalu, yang mana pada saat itu Bali menjadi
terbaik di Indonesia. Begitu juga pada Pilpres dan Pileg tahun 2024, Bali juga menjadi terbaik di Indonesia karena menjadi satu-satunya provinsi yang total semua tidak ada gugatan ke MK. Sementara itu, Ketua KPI Bali Agus Astapo menyampaikan sinergitas yang dilakukan bersama Polda Bali dan juga lembaga penyiaran untuk mensukseskan Pilkada 2024 penting dilakukan. Pihaknya berharap kepada seluruh lembaga penyiaran termasuk radio, TV, media cetak maupun online untuk ikut mensukseskan Pilkada agar berjalan lancar. Menurutnya ada 3 target yang ingin dicapai pada Pilkada ini. Pertama, bagaimana mendorong agar partisipasi masyarakat untuk memilih ke TPS mencapai 75% atau bisa lebih dari itu. Kedua, mengajak untuk ikut menangkal informasi hoax yang ada di media sosial. Itulah tugas dari lembaga penyiaran TV, radio, dan media cetak untuk menjadi lembaga verifikasi, ya, agar berita-berita hoax itu tidak muncul di ini dan menjadi sumber dari masyarakat untuk melihat benar dan tidaknya. Kemudian untuk target ketiga adalah bagaimana pilkada ini bisa berjalan aman, damai tanpa ada konflik, bahkan bisa tanpa adanya sengketa ke MK. Sehingga dengan demikian tugas kita dari lembaga penyiaran mendorong kemudian bagaimana masyarakat agar memanfaatkan pemilu dengan baik. Yang terpenting juga agar masyarakat tahu tahapan-tahapan pemilu. Jangan sampai masyarakat ketika banyak tidak tahu kapan pilkada dan sebagainya. Kabar Bali Hits mengabarkan.